PT ini yang pertama itu dilihat dari vulvanya, diinspeksi apakah ada. Jadi kita sebelum melakukan VT kita harus inspeksi vulvanya dulu, apakah ada varisesnya atau tidak, terus pembengkakan pada kelenjar Barton ini, terus pengeluaran cairan ada atau tidak. Normalnya kalau persalinan itu pengeluaran cairannya lendir darah. Terus selanjutnya itu kan pada vulva, selanjutnya kepada vagina, liang pak. Iya, pelan-pelan aja. Sambil kalian bayangkan nih yang kalian semua nih, ya. Inspeksi kan, inspeksi yang pertama di vulva ini apa aja yang bisa kita lihat. Tadi yang berbahaya, sudah nggak usah yang berbahaya dulu, yang normalnya dulu. Yang kita lihat adalah yang pertama itu pengeluaran, ya. Apa pengeluarannya nih? Ada pengeluaran air ketuban kah, atau lendir darah kah, ya, atau darah aja atau gimana? Pengeluarannya dicek. Setelah itu kondisi-kondisi yang bisa mengarah ke patologis, misalnya udem pada labia itu ada, ya, yang misalnya salah satu contohnya tuh ya, dia itu belum buka lengkap tapi dia ngejar terus, itu bisa sampai labianya udem, ada yang sampai ini udemnya labia, ya. Jadi itu makanya harus kalian lihat kondisi labianya. Terus juga nggak yang bisa berpotensi penyakit ada varises, ya, nih di daerah sini dia. Jadi kalau bisa dibayangkan misalnya nih ada varises besar di sini, karena itu memang ada ya, beberapa wanita ada lah itu kejadiannya. Nanti kalau misalnya dia ternyata ruptur, itu bisa pecah varisesnya itu. Makanya kadang kalau misalnya varises besar itu jadi kontraindikasi dia untuk persalinan normal, ya. Terus itu tadi kelenjar Bartolini, ya, di sini ya tetapnya tahu ya, dan ada bengkak atau enggak, ya. Terus itu juga kemarin Bu Meta tambahkan bisa juga sambil juga melihat kondisi anus, ya, lihat siapa tahu ada hemoroid yang besar, ya, sudah melihat hemoroid interna yang sudah eksterna yang sudah besar, saya grade 4 gitu. Udah pernah lihat hemoroid yang grade-nya tinggi? Belum. Ya, itu biasanya kemarin saya ketemunya itu yang pasien postpartum, jadi ya benar-benar kebuka, gitu ya, mekar gitu. Nah itu makanya dilihat semua tuh, inspeksi dulu sebelum PT itu. Oke, lanjut. Sudah clear yang vulva, lanjut ke ya, lanjut nanti. Oke, setelah kita inspeksi vulvanya, kita lanjut ke liang vagina. Di dalam kita lihat apakah ada massa atau tidak di liang vagina, dan ada luka parut atau tidak. Setelah tuh ya, jadi di liang vagina ini ya kita rasa juga dia ada massa enggak? Oh, massa ya, massa atau benjolan, massa tuh tahu ya, itu massa. Terus ada jaringan sikatrik, luka parut atau enggak? Tahu? Sikatrik tahu, luka parut tahu? Seperti keloid itu loh, ya. Jadi itu ada kejadiannya ternyata. Jadi ya semua itu tuh ya kalau dipikir nggak ada, tapi ternyata memang ada. Kemarin pada saat safari KB itu ibunya sampai nggak bisa kita pasang untuk IUD karena ya itu kasihan banget vagina beliau itu penuh dengan jaringan sikatrik. Jadi untuk masukin alat aja tuh nggak bisa. Jadi ya sangat sempit gitu. Kalau nggak salah ya, kalau saya juga nggak begitu mengkaji mendalam waktu itu karena bimbingan saya banyak juga yang diimplan. Nah kalau nggak salah dengar, dia itu melahirkannya itu di dukun, ya. Jadi itu di dukun kan nggak tidak dijahit ya. Nah sehingga mungkin penyembuhannya itu tuh kurang baik. Dan kalau di di daerah itu kan yang harus dikepit terus gitu, tahu kan ya? Maksudnya orang habis melahirkan itu kan harus dikepit kan, kalau orang zaman dulu itu yang ya dibobot juga, maksudnya yang pahanya tuh kan harus lurus terus, nah gitu. Jadi beliau itu kasihan setelah postpartum dia tidak bisa berhubungan dengan suaminya karena lengket tadi jaringan sikatrik itu penuh gitu ya, jadi tidak dijahit. Sikatrik itu tahu ya, keloid itu loh. Nah itu kan kalau dia sudah menembus stratum basalis ya di dalam kulit itu. Jadi gini,
pokoknya kalau kayak kita lukanya itu cuma sedikit aja kan nggak cicatrix, tapi dia ada, saya lupa namanya, dia stratobasalis atau apa ya, kalau sudah menyentuh situ, nah itu makanya bisa timbul keloid itu. Nah makanya kalau misalnya dia laserasi persalinan tidak dijahit gitu ya, sudah menembus itu, maka berpotensi, apalagi dia ada bakat keloid, itu bisa menjadi jaringan cicatrix. Itu sampai beliaunya itu tidak bisa ini, tidak berhubungan, tidak bisa masuk ke pensinya karena memang penuh dengan jaringan cicatrix. Makanya itu, jadi kita nih lihat aja pada saat PT itu ada masa nggak, ada jaringan parut nggak dulu ya. Jangan langsung kalau ditanya gimana dek, dia hangatkan. Itu aja paling jawaban kalian yang mau ditanya PT ya. Kayak gitu ya. Nah itu langkah-langkahnya harus tahu. Oke, setelah vagina bagaimana nanti? Oke, setelah dari vagina, setelah kita lihat ada masa atau tidak, terus ada luka bakar atau tidak, kita ke porsio. Kita lihat investment, kalau misalnya investmentnya 100% berarti pembukaan sudah lengkap. Mana ada? Misalnya investment 100% pembukaan sudah lengkap. 10 cm. Itu di dalam ini beda ya. Nah gini ya, saya luruskan lagi nih. Jadi tadi kan kamu vagina tuh ya. Vagina itu yang pertama adalah mencari porsio setelah itu. Karena porsio tuh ada beberapa porsio yang tidak mudah ditemukan. Ya kalau dia posisinya antel enak mungkin di atas ya, kamu udah habis kamu masuk ke vagina itu kamu bisa udah dapat porsionya. Tapi ada juga yang posisi retro dari ke bawah gini. Makanya kalau VT itu nih dicari dulu sampai kamu ketemu yang namanya porsio. Itu tadi makanya tuh saya ini kan yang kalau masih investment 60% kayak gimana, kalau yang 100% kayak gimana. Ya jadi mencari porsio dan menilai investment itu sudah berapa? Angka ke 3. Investment itu kalau dia sudah pendek lagi jadinya sebentar ya. Jadi kalau melihat ini rahim kan rahim yang tidak hamil ya, ini porsionya nih. Nah nih, jadi kalian masuk PT itu, ini kan tadi kan sudah di vulva ya, vagina ini masuk nih. Masuknya tahu ya, saya nggak tahu kalau PT bagaimana mengajarinya. Kadang ada yang seperti ini ya, nih jari manis sama ini buka dulu sedikit gini, ini masukin ya. Tengah, masuk, lanjut ya, tunjuk. Nih masukkan vagina tadi setelah tadi meraba itu ya, nggak ada masa, nggak ada ini. Mencarilah nih, ini yang dicari nih, porsio. Ya karena jangan kalian yang saya aja tuh kadang nggak dapat porsio, kita malah nge-VT-nya jadi ke-VT vagina. Vagina yang kita VT gitu. Jadi bukan vagina yang kita VT itu ya. Kita carilah itu namanya porsio. Makanya saya bilang beruntung sudah kalian ini punya pantom ini karena kelihatan banget ya. Apalagi yang kalau misalnya tadi kayak yang apa 50% effacement itu kan masih nih kayak gini ya. Ini adalah cervix, ini adalah porsio yang tidak effacement ini. Coba lihat nih, ada masih kanalis cervicalisnya. Lihat ya. Bisa begitu lah, saya tutup di situ. Lihat buka saya. Nih, ya. Karena ini kan bukan porsio orang yang sedang partu. Ya.
porsionya. Nah, kalau dia dalam proses infartu, makanya jadinya seperti ini. Nih, kalau dia masih primi belum ada apa? Nah, makanya dia yang disebut effacement kayak gitu tuh gambarnya tuh. Ya, jadi dia tuh nggak lagi berbentuk seperti corong leher itu, tapi sudah sejajar dengan osteoporosis internum. Ya, makanya dia pendek. Makanya itu makanya saya bilang pada saat ini rasakan yang 50% effacement bagaimana, 100% bagaimana. Kalau dia ini secara secara teori, kalau primi dia effacement dulu baru dilatasi. Jadi memendek dulu dia. Jadi kadang kalau kalian ini ya dia masih buka 4K tapi sudah tipis banget ya, iya. Kalian lihat lagi biasanya itu primi. Karena memang secara teori pun primi itu dia memendek dulu baru dilatasi. Tapi kalau multi itu bisa bersamaan antara effacement dan dilatasinya. Ya, lanjut Susanti. Jadi tadi nomor 3-nya adalah porsio ya, effacement dari porsio dan menilai effacementnya. Lanjut setelah effacement. Setelah effacement selanjutnya adalah dilatasi maksimal atau pembukaan lengkap 10 cm. Setelah itu, setelah pembukaan lengkap, kita lihat ke air ketuban. Yang bilang setelah pembukaan dilatasi serviks Atau dilatasi serviks yang kita nilai nilai adalah selanjutnya adalah air ketuban. bukan air ketuban sayang, Selaput ketuban. Nomor berapa sudah selaput ketuban tuh? 5 ya, udah ya. Apakah selaput ketuban utuh atau tidak? Terus jika tidak, kita lakukan amniotomi. Jangan dulu itu disebutkan. Nanti itu ya. Dilihat dulu tadi selaput ketubannya. Makanya tadi sudah yang saya tanyakan ya, apa aja tadi kategori berdasarkan hepatogram. U-kah dia, ya masih utuhkah dia, atau J kah, atau K, atau D, atau M, ya, yang kalian nilai ini selaput ketuban. Setelah selaput ketuban, di belakangnya ada, jangan sampai job out gitu, udah ada. Apa tuh? Selaput ketuban itu presentasi. Nah, presentasi, ya presentasi tadi normalnya apa? Belakang ke depan. Ya, presentasi itu macam-macam, ada presentasi buka, ada presentasi dari gitu ya. Tadi normalnya yang harus kalian tahu, yang kalian ingat belakang ke depan dengan denominatornya terus nyambung tuh. Jadi nomor ininya nomor berapa tuh tadi ya presentasi? 6 itu presentasi, 7 langsung denominator. Denominatornya ubun-ubun kecil. ya ubun kecil atau occiput anterior ya. Kalau memang dia belum rotasi ternak tadi ya, lihat gambarnya ini tadi ya. Nih tergantung dia, kalau memang dia belum putar paksi dalam, dia masih antara kiri depan kah atau kanan depan sesuai arah punggung. Tapi kalau dia sudah putar bayinya itu dia sudah occiput anterior ya. Lanjut. Periksa apakah ada bagian terkecil janin dan tali pusat. Nah, jadi tadi sudah dapat nih presentasinya, kemudian kita nilai denominatornya. Jangan ini dulu, cek lagi apakah di sekitar denominator, di sekitar presentasi itu teraba bagian kecil janin ataupun tali pusat. Saya lihat nanti ya. Kalian gitu. Ada namanya presentasi ganda. Kelihatan deh. Oh ini. Nah, nih lihat nih. Ini lihat. Jadi kadang ada yang bayi itu kayak gini. Jadi pas satu mau PT, ya kamu yang ya bagus nih, occiputnya anterior nih. Nah, sekali mau kelilingin ada teraba tangan. Nih. Ini juga bisa menjadi distosia atau penyulit ya.
menyulit pada saat proses persalinan. Pokoknya intinya kayak gitu-gitu tuh kamu lihat-lihat sendiri aja di sini ada ya nih contoh presentasi muka segala macamnya. Pokoknya apa namanya? Kayak ini aja cek sendiri intinya itu. Terus juga ada namanya tali pusat. Karena ya dia ada dua ya, ada namanya tali pusat menunggung, ada namanya tali pusat terkemuka. Itu dilihat dari berdasarkan ini contoh nih. Ini udah sampai prolaps ya kalau ini keluar. Jadi kamu hati-hati juga. Memang bagus kepala, tapi ternyata ada yang berdenyut samping. Berarti ada tali pusat. Bentar ya, saya lupa perbedaan tali pusat sama terkemuka. Dia dilihat dari kamu. Nah nih, kalau ketubannya masih intak, masih utuh, namanya tali pusat terkemuka. Tapi kalau dia sudah pecah, sabut ketubannya ada raba tali pusat, namanya tali pusat menunggung. Ya, itu bedanya. Ya tadi saya sabut ketuban utuh, bagus saya ini masih utuh. Sabut ketuban masih utuh, presentasi bagus aja, belakang kepala, dan kecil. Tapi ternyata di sampingnya ada tali pusat terkemuka. Ya, ada teraba tali pusat. Ciri teraba tali pusat itu adalah teraba berdenyut. Ya. Lanjut. Terakhir Penurunan HOT. Nah, penurunan. Jadi bukan penurunan HOT ya, bilangnya adalah penurunan bagian terendah janin berdasarkan bidang HOT. Jadi bidang HOT itu tadi adalah bidang hayal ya, bidang hayal HOT, penurunan dari bagian terendah janin. Karena tadi kita sepakati bahwa bagian terendah janin yang normal adalah apa tadi? Kepala. Jadi makanya secara singkat kita bilangnya penurunan kepala janin. Ya, tadi HOT 1 gimana? HOT 2